Pagi ini merupakan silsilah yang terakhir atau sambungan yang terakhir dari kajian kita alladzina la yuhibbuhumullah, yaitu orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita berbicara tentang az-zalimun, orang-orang yang zalim. Secara sharih Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam 3 ayat dalam Al-Quranul Karim bahawa dia tidak menyukai dan tidak menyayangi orang-orang yang zalim. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 57. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka disempurnakan oleh Allah imbalan mereka, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dalam ayat 140 surah Ali Imran, Allah katakan iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithlu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Jika kamu mendapat luka pada peperangan Uhud, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu juga menderita luka yang sama, dan kejayaan dan serta kekalahan itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membuktikan kebenaran ilmunya tentang orang-orang yang beriman dan menjadikan sebagian dari mereka sebagai orang-orang yang syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian ayat berikutnya adalah dalam surah Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal atau yang semisalnya. Siapa yang memaafkan kemudian membuat kemaslahatan atau memperbaikinya, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat zalim. Ada 3 ayat Allah katakan la yuhib, Allah tidak suka. Apa itu zulm? Apa sebenarnya kezaliman? Kata zulm, akar katanya adalah lawan dari kata adil, lawan dari keadilan. Jadi orang yang zalim, orang yang tidak berlaku adil. Kata zulmun dipakaikan padahal asalnya adalah bermakna adalah kegelapan. Karena orang yang berbuat zalim seperti berada di dalam situasi yang tidak ada cahaya yang bisa mengarahkannya kemana arah yang tepat dalam dia bertindak, dalam bersikap. Orang yang zalim jiwanya bagaikan berada di dalam kegelapan dan tidak mendapat petunjuk, sehingga tindakannya keluar
dari jalur yang benar, dari petunjuk dan hidayah Allah, dan akhirnya melakukan tindakan merugikan kepada berbagai pihak, bahkan dirinya sendiri. Para ulama membagi zalim itu kepada 3 bagian. Jadi zalim atau kezaliman ada 3 macam. Yang pertama adalah zulmun bainal insani wa bainallah, kezaliman yang terjadi antara manusia dengan Khaliqnya. Walaupun Allah tidak terjangkau oleh kezaliman manusia, tetapi tidak sedikit manusia yang berlaku zalim kepada Rabbul Alamin. Ada 3 kezaliman yang paling dahsyat yang dilakukan oleh insan kepada penciptanya. Yang pertama al-kufru, kekufuran, wasyirku, kesyirikan, wan nifaq, kemunafikan. Ini adalah 3 kezaliman yang paling besar, yang paling dahsyat dilakukan oleh hamba, oleh makhluk kepada Khaliq.